Tapi kalau pemerintah yang juga cepat merah kupingnya kalau dikritik, nah itu yang saya kira mulai menandakan suatu pemerintahan yang sebenarnya dia tahu dia banyak salah. Jadi makanya begitu ada pemicu sedikit kritik, dia akan buru-buru bungkam. Ya, jadi saya kira kita juga tidak menuntut Pak Jokowi untuk menjadi sempurna dan penyelesaian segala persoalan. Tidak menuntut Pak Jokowi jadi tukang sulap. Bukan, iya, kita tidak ada yang menuntut itu, Bung Boni Hargens ya. Jadi saya kira yang seringkali paling tidak sebagian ya, saya tidak bisa menggeneralisasi, sebagian pihak kritik itu adalah karena prosesnya itu sendiri juga patut dikritik. Contoh konkret, misalnya seperti tadi saya katakan ya, kalau misalnya kita mau bandingkan, wah kalau di Jerman misalnya ya, itu ada insentif begini, tentu saja kita akan bilang, oh nggak bisa dibandingkan, apple to apple, Jerman itu kaya, Indonesia tidak kaya misalnya. Tapi prosesnya misalnya yang saya katakan proses adalah, mengapa untuk menyelesaikan persoalan pandemi, yang dibuat adalah buah tim ekonomi yang landasannya bukan pada kesehatan masyarakat gitu, Kesmas gitu. Harusnya landasannya kesehatan masyarakat, baru kemudian ekonomi mengikuti. Bukan sebaliknya, sehingga menimbulkan PSBB, PPKM level 1, 2, 3, 4. Jadinya bukan ke situ. Karena saya kira label-label itu lebih karena memang pemerintah tidak mampu untuk mengatasi persoalan pandemi secara dikelola dengan baik. Saya kira tidak ada yang menuntut kemudian 10 tahun Jokowi berkuasa maka masalah Papua harus beres total. Tapi prosesnya kita tidak melihat. Justru yang ada adalah tidak ada dialog tapi kembali pendekatan senjata begitu ya dan lain sebagainya. Kita bisa bicara lebih panjang lagi soal itu. Tapi itu yang mau saya garis bawahi, bahwa dalam konteks proses pun jadi punya pertanyaan, bahkan kalau dalam bidang apa yang saya pelajari ya, hukum tata negara misalnya. Mengapa yang in charge dalam hal kesehatan masyarakat dalam soal pandemi bukan sebuah institusi yang punya kewenangan soal pengendalian wabah, yaitu Kementerian Kesehatan, bahkan juga ada semacam CDC-nya sebenarnya dalam Kementerian Kesehatan, tapi seorang Menko Perekonomian. Misalnya ya, dari segi hukum tata negara itu pertanyaan besar. Kemudian dibentuk lagi lembaga ad hoc A, lembaga ad hoc B, kemudian dibentuk Kepres 11, kemudian dibentuk Kepres 12. Jadi tidak ada suatu kebijakan yang memang bisa mampu membuat masyarakat percaya bahwa pemerintah ini berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah. Karena yang ditunjukkan bukan itu. Misalnya ketika kita sedang dalam posisi yang tidak nyaman ya, semuanya gitu ya, kesusahan semuanya, tiba-tiba ada berita soal alokasi pembelajaran alutsista atau tiba-tiba ada korupsi untuk bantuan sosial. Nah, hal-hal itu yang menurut saya menimbulkan kritik, bukan sekedar karena Pak Jokowi menjadi penyelesaian segala hal atau tidak. Nah, tapi kalau balik ke pertanyaan Bang Refli yang menyitir Prof. Mahfud tadi soal murni tidak murni, saya kira ini istilah murni tidak murni juga agak miris sebenarnya ya, Bang Refli ya. Karena menurut saya wacana soal murni tidak murni itu juga menandakan bahwa pemerintah, dan saya kira kebanyakan masyarakat deh, saya juga mendengar hal yang serupa di berbagai WhatsApp grup pertemanan yang saya ikuti, seperti kurang siap dengan, tidak siap, bukan kurang bahkan, tidak siap dengan kritik, belum terbiasa menerima kritik, sehingga kritik selalu dibungkus dengan harusnya disampaikan secara lebih santun, atau harusnya pakai data, harusnya memberikan solusi. Saya kira itu yang keliru dengan cara pandang kita semua soal apa itu kritik ya, bagaimana kritik itu kan sebenarnya kritik terhadap gagasan. Jadi tidak perlu dibungkus harusnya jangan dalam suasana seperti ini atau harusnya dilakukan dengan santun seperti yang disampaikan kepada mahasiswa UI, BEM UI yang membuat meme soal Pak Jokowi, katanya tidak santun kata pihak rektorat. Padahal soalnya bukan di situ. Saya misalnya bisa mengklaim, oh saya ini murni. Tapi kan bukan itu soalnya. Bisa jadi orang bilang saya tidak murni juga. Apapun, karena soalnya bukan soal murni tidak murni. Soalnya adalah ada
kritik yang disebabkan karena ada situasi memang yang perlu dikritik gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau misalnya dikatakan hati-hati nih nanti kita jadi hate speech segala macam, saya perlu ingatkan bahwa hate speech itu sebenarnya secara prinsip ya universal gitu, maksudnya tidak secara hukum lah begitu ya. Sebenarnya kalau konteksnya menghasut untuk menekan atau menyerang kelompok tertentu yang umumnya minoritas. Tapi kalau kita mengkritik presiden, sesungguhnya itu hal yang wajar saja karena itulah tugas dia sebagai kepala pemerintahan. Kalau tidak mau dikritik, tidak mau ada apa segala sesuatu yang dilakukan kok kayaknya salah terus gitu ya. Ya jangan ambil jabatan itu. Ibaratnya begitulah ya, tentu saja saya main fatalistik ini pembicaraannya, tapi yang ingin saya katakan, wajar saja kalau seorang kepala pemerintahan dimanapun di dunia ini mendapatkan kritik yang mungkin keras sifatnya. Tapi itu berbeda dengan hate speech. Hate speech itu misalnya ketika waktu itu Presiden Donald Trump itu juga dikatakan hate speech, makanya dia di-ban dari Facebook, dari Twitter, karena dia memobilisasi orang-orang untuk menyerang Kongres, atau dia membuat hate speech, hasutan, supaya orang-orang menyerang balik orang-orang yang sedang menyuarakan itu ya, Black Lives Matter waktu itu misalnya. Itulah hate speech. Tapi ketika Donald Trump sebaliknya, dikritik keras sekali waktu itu, bahkan dengan meme yang luar biasa kasar, jauh lebih kasar dari yang disampaikan mahasiswa UI. Mahasiswa itu sebenarnya bagus loh, di belakangnya itu kalau kita baca infografisnya, mereka kasih rujukan, sumbernya di mana, jadi juga tidak salah-salahan begitu ya. Nah, waktu kalau di negara lain, banyak sekali yang keras mengkritik pemerintah, bahkan dengan kartun yang kasar sekali dan lain sebagainya, tanpa rujukan seperti mahasiswa UI, tapi bisa dimaklumi. Kenapa? Karena tugas si kepala pemerintahan itu, presiden ataupun perdana menteri, Boris Johnson juga luar biasa itu dikritiknya di Inggris misalnya, karena dialah yang bertanggung jawab mengelola negara itu. Jadi sekecil apapun kesalahannya, sampai misalnya menteri bisa telat datang, bisa harus mundur misalnya begitu ya, itu hal yang wajar dalam pengelolaan pemerintahan. Nah, kita ini kan kayaknya mau mengkritik harus santun. Saya berapa kali tuh dapat catatan dari rekan-rekan di beberapa grup WhatsApp yang bilang misalnya Rocky Gerung itu selalu kalau ngomong katanya gitu Bang Rocky ya. Ini kritiknya selalu pedas, tidak santun. Saya bilang, jadi kritik harus santun ya? Saya suka bertanya dengan polos saja. Iya. Oh, harus santun. Oke, jadi kita memang berbeda gitu. Karena dan yang saya khawatirkan kalau di kalangan WhatsApp grup seperti itu, ya wajar ya, karena kita memang masih banyak pendidikan politik, pendidikan demokratis, cara berpikir kritis. Tapi kalau pemerintah yang juga cepat merah kupingnya, kalau dikritik, nah itu yang saya kira mulai menandakan suatu pemerintahan yang sebenarnya dia tahu dia banyak salah, gitu ya. Jadi makanya begitu ada pemicu sedikit kritik, dia akan buru-buru bungkam sebelum dia menjadi sesuatu gelombang yang lebih besar. Justru kalau dia lebih responsif begitu ada kritik kecil-kecil maupun besar pun, dia akan tidak tanggapi dengan narasi-narasi seperti itu. Mana yang murni, mana yang tidak murni. Seakan-akan orang-orang yang tidak memberikan kritik konstruktif, kan istilahnya begitu ya. Kalau memberi kritik yang konstruktif dong, katanya gitu. Kalau tidak konstruktif berarti Anda hanya tidak murni begitu. Nah, ini menurut saya cara yang sangat buruk dari sebuah pemerintahan yang demokratis. Kalau ini terus-menerus dibiarkan dan kita tidak melakukan edukasi publik sama-sama bahwa nggak apa-apa kritik, nggak harus solutif, nggak harus santun, sepanjang juga tidak menyerang begitu ya, seperti kata Bung Taufik tadi. Kita nggak menyerang kok, nggak mengumpulkan senjata, nggak latihan-latihan. Kita berbicara, mengkritik, tidak perlu harus dengan catatan kaki dan lain sebagainya. Itu tidak perlu gitu. Jadi saya balik ke soal murni tidak murni tadi, saya kira kita kembalikan saja ke soal tidak ada yang murni dan tidak murni dalam mengkritik pemerintahan. Karena pemerintahan itu memang harus siap menghadapi kritik dan selalu akan dikritik, dan itu biasa-biasa saja dalam demokrasi. Tidak perlulah orang-orang yang mengkritik di label tidak murni, di doxing misalnya ya, karena saya juga agak geram begitu ya, karena yang digunakan sekarang bukan cuma ancaman hukum, tapi cara-cara itu tadi, doxing, menekan lewat rektor,
pesan-pesan ojol dan lain sebagainya yang juga cukup efektif dan pemerintah bisa bilang, oh itu bukan kami kok, nggak tahu tuh siapa. Tapi ini kan cara yang sebenarnya tidak demokratis, sebenarnya kaki tangan pemerintah kalau saya boleh katakan begitu, karena jelas yang melakukan salah satu yang melakukan doxing itu kita tahu ya seorang pendukung pemerintah yang luar biasa dan sudah menjadi komisaris misalnya gitu ya. Nah ini cara-cara yang jauh sekali dari kebebasan berpendapat dan bahaya buat demokrasi kita ke depannya.